Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, share, and subscribe. dan jangan lupa Klik tombol loncengnya. Oke guys, dalam video kali ini saya akan menceritakan bersama istri saya tentang pengalaman awal kita ketemu dan pengalaman cerita singkat menuju ta'aruf, khitbah, dan pernikahan. Mulai dari siapa? Di kamu. Dari Abi dulu ya. Jadi gini guys, ini kita gak janjian kan ceritanya, jadi spontan aja apa yang dulu saya rasakan dan istri saya rasakan. Pertama-tama waktu habis lebaran itu dia lewat sama keluarganya ke depan rumah saya gitu kan. Soalnya rumah kita kan deketan cuma beda kampung aja gitu, agak jauh sedikit lah. Setelah itu saya lihat dia pas keluar rumah, udah gitu habis itu udah aja gitu segeluyurnya udah. Setelah itu hati saya pas malamnya kok hati saya gak tenang gitu ya, gelisah, ingat dia gitu, ingat dia pas tadi lewat. Udah kayak gitu, kebetulan malam saya pegang HP. Setelah pegang HP, di IG itu ada IG dia. Saya kan sontak gitu ya, kok pas banget gitu, saya lagi cari tahu tentang dia kan, kok pas banget. Setelah itu saya follow dan dia juga follow back gitu, gak lama. Setelah itu saya DM dengan memberanikan diri gitu kan, soalnya kan kalau ukti gitu kan susah gitu ya. Tapi saya memberanikan diri, kata saya assalamualaikum, kata dia waalaikumsalam. Setelah itu saya minta WA dulu ya, minta WA. Setelah di WA saya nanya orang mana gitu, jadi langsung to the point aja gitu, nggak gombal apa gitu kan. Saya langsung to the point aja, nanya namanya siapa, terus rumah di mana, orang tuanya siapa, keluarganya siapa aja gitu kan. Setelah itu dia jawab dengan sedemikian rupa, dijawab semuanya. Terus setelah itu saya bilang boleh gak ke rumah gitu, mau ngapain kata dia. Kaget dia juga. Setelah itu ada jarak 2 minggu saya yakinin dia gitu. Dia bilang dia mungkin cari tahu tentang saya ke teman-temannya, ada berita miring lah tentang saya gitu. Dia jadi ragu, dia bilang ini itu, tapi hati saya benar-benar gitu yakin, saya pengen ke rumahnya gitu. Coba kamu dulu ceritain waktu aku ngomong pengen ke rumah. Kaget lah kan, soalnya jarang-jarang kan ada laki-laki yang langsung to the point gitu. Kadang ada juga sih yang bilang mau ke rumah tapi aslinya enggak. Tapi dia itu aku izinin datang ke rumah kan, soalnya deket juga, jadi aku ngizinin dia buat ke rumah. Aku kira gak bakalan ke rumah, tapi ternyata dia beneran datang. Kaget dong, soalnya pertama kalinya aku ketemu langsung sama cowok sekaligus di depan orang tua gitu. Kaget banget malah. Terus setelah itu saya ajaklah teman saya, kata saya bro, anter lah gitu, kalau Sundanya anter gitu. Apa anter? Temenin ya, temenin saya ke rumah dia gitu, kata saya.
rumah siapa katanya, ayolah antar. Ya kata kata teman saya ayo. Akhirnya saya pergi ke rumahnya dengan perasaan deg-degan, perasaan nggak karuan. Saya memberanikan diri datangi orang tuanya gitu. Assalamualaikum kata saya. Setelah itu waalaikumsalam. Setelah berjabat tangan sama orang tuanya, saya kaget sontak gitu, kaget banget. Baru pertama kali saya datangi orang tua cewek gitu. Akhirnya teman saya yang memberanikan dulu ngomong gitu. Kata orang tuanya, mau ngapain ke sini katanya. Gak ada hujan, gak ada angin, mau ngapain katanya ke sini. Saya kan gak bisa jawab apa-apa. Cuma teman saya langsung telepon juga. Dia ngomong katanya, ini teman saya pengen ke anak bapak katanya. Hah? Saya dalam hati kaget gitu. Kok dia langsung jawab kayak gitu, gak basa-basi dulu gitu. Ya terus bapaknya juga kaget. Setelah kaget kayak gitu, dia bilang anak saya ini kayak gini gitulah, biasa orang tua ya, orang tua. Setelah itu belum ada keputusan. Saya pergi lagi ke rumah. Setelah pergi ke rumah, kepikiran terus apa, nah selanjutnya apa gitu yang harus saya lakuin. Akhirnya saya minta izin lagi ke rumah dia. Setelah ke rumahnya lagi dengan orang yang sama, dengan teman saya, terus saya bilang pengen ta'aruf gitu, kalau kayak gitu. Kata orang tuanya, kalau benar-benar serius coba bawa orang tua ke sini gitu. Setelah diberitahu kayak gitu kan saya kaget juga gitu kan. Setelah pulang dari sana, saya ngobrol sama orang tua, Pak, saya pengen serius sama anaknya ini gitu, kata saya. Ya kata bapak saya, beneran nih mau serius, kalau beneran bapak antar katanya. Setelah ada lampu hijau kayak gitu kan, antara bangga dan juga deg-degan banget gitu. Akhirnya saya memberanikan membawa bapak saya ke rumah dia. Setelah itu bapak saya ngobrol dan saya mendengarkan aja gitu. Dengerin aja apa yang mereka bicarain. Terus setelah itu gak lama kemudian kata bapak saya ngomong ke saya, mau gak ta'aruf, terus buka dulu cadarnya gitu kan. Biasa kan kalau ta'aruf emang buka cadar sebentar gitu, kayak gitu kalau mau yang serius gitu kan. Kata saya, janganlah pak, saya udah yakin 100% kata saya sama dia gitu. Bapak saya juga kaget saya bilang kayak gitu, berarti ini anak benar-benar katanya kata bapak saya itu. Udah gitu sekian bulan ya, ada 3 bulan dari obrolan keluarga yang tadi. Akhirnya kita rencanain tanggal ya, rencanain Sudah tanggal Idul Fitri. ya, udah Idul Fitri, rencanain tanggal berapa, dan jatuh di tanggal 24 Juni 2019 gitu. Setelah itu 3 bulan ya, 3 bulan jarak antara khitbah ke pernikahan itu. Nah, coba kamu yang ceritain tentang penantian 3 bulan menuju pernikahan. Langsung 3 bulan 3 bulan langsung penantian nih. penantian. Apa ya,
Soalnya kan kita Mungkin gak pernah ketemu, gak pernah tahu sifat masing-masing kan. Coba deh ceritain ke teman-teman semua. jadi apa ya, perasaan menanti itu emang sesek banget sih, gak enak banget dirasain. Mungkin kalian juga yang udah nikah, udah yang pernah nunggu waktu spesial itu pasti berat banget. Awal menanti sih pasti banyak rintangannya. Pas kita mau nikah pasti banyak ujian yang harus kita lalui, entah itu dari orang lain atau saudara kita sendiri, karena itu selalu muncul buat seorang yang lagi menanti ke jenjang yang lebih serius gitu. Contohnya kan seperti apa, banyak cewek-cewek lah yang deketin dia, kadang ada cowok lah yang ini itu. Tapi kalau niatnya kita udah benar-benar, iman kitanya udah kuat, insya Allah semua ujian itu kita lalui. Terutama sih kalau menurut aku sih yang aku rasainnya, ujiannya itu selalu ada di pihak cewek. Kenapa? Karena cewek itu kan selalu ada ujiannya itu dari orang tua. Orang tua itu pasti selalu mikirnya tuh kemana, nanti ini mau diapain, selalu ada perdebatan dulu lah, intinya selalu ada drama dulu kalau mau nikah itu. Pasti yang udah ngerasain mah pasti bakal tahu gimana rasanya. Tapi terus nih yang aku rasain ya, pas seminggu lagi mau ke hari H, itu berasa setahun nunggunya itu, padahal cuma 1 minggu. Tapi masya Allah kayak lamanya itu, kayak gimana gitu, udah gak sabar pengen ke hari yang ditunggu-tunggu itu. Berasa sinyal itu berasa masih jauh apa. Pokoknya masya Allah banget. Intinya itu harus sabar, harus libatin Allah dalam setiap masalah kita, dalam setiap penantian kita. Insya Allah Allah akan mempermudah kita, gitu kan. Masya Allah. Terus kamu yakin pas aku pengen nikah sama kamu, yakinnya dari apa? Nah, kamu kan tahu kerja aku itu cuma ngehonor, gajinya kan gak gede gitu kan. Terus yakinnya kamu di mana? Pertama kan kamu udah nyeritain kita ketemu. Nah, setelah itu kan Allah itu belum kasih kecondongan ke hati aku kan, belum kasih kepastian mana yang tepat buat aku dan mana yang gak tepat gitu. Tapi setelah aku ikhtiarin istikharah, saat istikharah itu yang pertama kalinya istikharah itu, Istikharah guys, istikharah. gak ada, Allah itu belum kasih aku kecondongan ke dia gitu. Nah, pas setelah ke istikharahan, saat istikharah yang kedua kalinya, aku khusus benar minta petunjuk dari Allah itu, Minta jawabannya. minta jawaban. Dan akhirnya setelah istikharah yang kedua kalinya, aku tuh langsung dikasih kecondongan sama dia. Hati aku tuh langsung yakin kalau dia itu benar-benar serius, yakin kalau hati ini udah siap pengen nikah gitu. Nah itu sih, tapi gak dikasih mimpi apa-apa sama Allah, tapi cuman langsung dikasih kecondongan aja. Hati ini langsung condong ke dia gitu, tanpa perantara apa-apa. Dan akhirnya alhamdulillah aku terima dia, dan padahal kita belum tahu sikap masing-masing ya, belum tahu. Jadi tahunya udah nikah. Ya tahunya udah nikah. Aku padahal belum tahu kan dia orangnya kayak gimana, dia juga belum tahu sikap aku kayak gimana. Tapi setelah aku udah nikah, udah lumayan kenal dia, alhamdulillah udah tahu semua sikap dia tuh, masya Allah banget kayak.
Iya gak? Dan jangan lupa setiap langkah kita, setiap ucapan kita, hati kita selalu libatkan Allah dalam kehidupan kita guys. Jadi kenapa harus libatkan Allah? Karena kita digerakkan oleh Allah. Allah yang membolak-balikkan hati kita gitu kan. Jadi kita harus libatkan Allah sehingga Allah mengasih yang terbaik untuk kita. Kita hanya berencanakan, saya juga pengennya sama orang jauh gitu nikah, tapi yang Allah kasih yang terbaik tetangga gitu. Jadi nyari jodoh itu gak usah nyari yang jauh-jauh aja, Gimana tengok Allah aja. Gimana Allah aja. Jadi intinya tengok aja dulu tetangga sebelah, siapa tahu jodoh ya kan. Oke guys, jadi itulah cerita singkat perjalanan story cinta kita. Jadi singkat itu kan guys. Jadi kalian yang mau nikah, yang udah ada jodohnya, jangan takut untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius sampai ke pelaminan. Inikah sungguh aku sayang kamu. Bareng ya, saut. Cantik. Perjalanan cinta kita ya. Cukupkan sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.